November 2019. Terdapat seseorang berusia 55 tahun di Hubei, China. Beliau dinobatkan sebagai penderita pertama virus COVID-19. Dari situ penyebarannya dimulai dari kota Wuhan di China, menyebar hingga ke China bahkan ke seluruh dunia. Sehingga membuat WHO menobatkan sebagai pandemi COVID-19 ini. Dan akhirnya memberikan dampak yang cukup parah kepada semua negara yang terjangkit virus COVID-19. Ekonomi secara makro dan mikro. Ada beberapa industri yang sangat benar-benar terdampak oleh virus ini, yaitu hospitality, MICE, dan manufaktur. Manufaktur ini tidak keseluruhannya. Nah, dari situ beberapa perusahaan besar dan UMKM secara di Indonesia sendiri itu melakukan PHK. Yang ironisnya di mana unemployment di Indonesia sendiri cukup banyak ya, ditambah sekarang PHK. Untuk sampai saat ini di Juli sudah sekitar 3 juta jiwa yang terkena PHK. Ada juga beberapa pekerja yang dirumahkan. Ini sangat berdampak sekali ya untuk mereka. Akhirnya dengan adanya kondisi di PHK, dirumahkan dan lain-lain, itu menurunkan income mereka. Nah, dari sini sangat fatal dan bisa berakibat pada resesi di negara kita sendiri. Kenapa bisa menjadi resesi? Yaitu pertama, unemployment kita itu sudah cukup banyak ya, terus ditambah PHK yang diketahui sampai sekarang sekitar 3 juta jiwa. Kurang lebih mungkin unemployment kita sekitar 5 juta atau lebih mungkin ya. Belum yang dirumahkan. Nah, akhirnya berakibat pada turunnya income per kapita kita dan buying power masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, perputaran ekonomi mikro kita sangat lambat, atau domestik kita sangat lambat, menurun, serta banyaknya perusahaan yang memangkas operasional mereka, entah itu PHK pegawai, tidak melakukan operasional seperti produktivitas, itu akhirnya sangat menurunkan GDP negara kita sendiri. Selama 2 kuartal 1 dan kuartal 2, pertumbuhan ekonomi kita sudah minus. Kuartal 1 yang saya ketahui itu minus di 2,3 kalau nggak salah ya. Bagaimana kalau ya kuartal 2 ini diprediksi oleh BI serta Kementerian Keuangan itu sekitar average minus 4,7. Itu yang mengakibatkan kita menjadi resesi. Ini sangat berdampak sekali ya untuk masyarakat kita dan negara. Akhirnya rakyat akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari pun sulit, karena kan buying power sama income per kapitanya menurun, sehingga mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan. Akhirnya ini sangat buruk dan berdampak sangat parah pada sosiologis, psikologis, dan behavior masyarakat kita sendiri. Disitulah timbul yang disebut dengan demotivasi. Demotivasi ini apa? Demotivasi adalah hilangnya suatu motivasi untuk tujuan hidup atau melakukan suatu kegiatan. Akhirnya seseorang yang mengalami demotivasi ini tidak tahu apa yang harus mereka lakukan lagi. Dia bingung karena dengan kondisi seperti ini akan sulit. Beberapa rekan saya itu ada menanyakan pekerjaan ke saya. Ada informasi kerja nggak gitu ke saya? Padahal sebelumnya beliau ini pekerja di proyekan. Dengan kondisi COVID ini kan proyeknya terhenti, tersendat ya. Tidak ada proyek yang dijalankan. Namanya juga proyekan, ya harus bekerja base proyek. Bisnisnya kan bisnis base proyek, main tender dan segala macam gitu. Nah, terus ada satu rekan saya lagi, dia bekerja sebagai sales. Beliau ini penjualannya menurun di perusahaannya, dia menurun penjualannya. Mungkin fee atau bonusnya turun juga. Bagaimana cara untuk meningkatkannya? Ya dia berpikir, akhirnya dia menanyakan kepada saya, kalau misalkan saya punya dana cuma sekitar ya 1 juta gitu, mau usaha buat nambah-nambah penghasilan, usaha apa ya bagusnya ya? Itu nanya ke saya. Ya itu adalah rata-rata orang yang sudah down, mengalami demotivasi. Tapi bagaimana untuk menghilangkan demotivasi dan mengubah demotivasi ini menjadi motivasi? Yang pertama, kita cukup bersedih dan merenunglah. Ya wajar saja kenapa bersedih di awal. Hidup itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hidup itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Bersedih tidak ada yang salah, silakan bersedih, tapi jangan terlarut-larut. Setelah bersedih, merenunglah apa yang salah, apa yang kurang dari diri kita, sehingga kita telat untuk menyadarinya. Lalu setelah itu bergaullah. Bergaul ini yang dimaksud adalah berdiskusi, berinteraksilah dengan orang lain, entah itu via online, dalam artian sudah bisa ya menggunakan WhatsApp, Line, dan segala macam, ataupun bertatap muka. Bergaullah.
Dari situ mungkin teman-teman akan bisa mendapatkan suatu inspirasi baru ataupun informasi baru. Nah, sehingga teman-teman bisa menumbuhkan motivasi yang sudah ada atau enggak sudah lama, ditumbuhkan kembali, atau enggak teman-teman mendapatkan tujuan baru gitu. Contoh seperti rekan saya yang tadi, dia bekerja, penjualannya menurun, akhirnya dia mencoba untuk berdagang dengan modal yang sangat minim. Tidak ada yang salah. Atau enggak salah satu rekan saya yang tadi yang kerja di proyekan, dia berusaha untuk mencari pekerjaan yang tetap. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah saat kita terkungkung dengan demotivasi.